Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu belajar firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Kami mengarahkan pendengaran kami, membuka hati kami untuk mencari kehendak Tuhan. Bahwa kami Bapa, supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman yang setia. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami berdoa, ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu memandu kami, menolong kami, memampukan kami. Sebab kami percaya dalam pertolongan Tuhan, kami akan senantiasa mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari membaca Roma pasal 12, ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Dengan perikop atau dengan judul Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan barak api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada di minggu ketiga bulan Juli. Kita menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya di minggu yang telah berlalu, tetapi kita telah menikmatinya lebih dari setengah tahun ini. Tuhan telah menyertai memberkati kita di tengah segala keadaan. Baik itu hal-hal yang menyenangkan, tapi juga di tengah gumul dan berbagai persoalan hidup. Mari mengucap syukur, sebab Tuhan baik bagi kita apapun keadaan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roma pasal 12 ayat 9 hingga 21 menjadi bacaan yang kita renungkan di bawah tema Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada satu keluarga, suami istri dengan 3 orang anak. Mereka punya rencana untuk pergi ke studio foto dan mengambil foto keluarga untuk mengabadikan momen suami, istri, dan 3 orang anak. Sambil menunggu si istri bersiap dan menyiapkan 3 anaknya, si suami, bapak yang telah siap ini menunggu 15 menit dengan tenang. Lalu kemudian 15 menit itu berlalu dan dia mulai menunggu 15 menit berikutnya dengan jengkel. 15 menit dengan jengkel ini berlalu, lalu dia menunggu lagi 5 menit dengan naik darah, marah-marah.
Alhasil Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah si istri dan 3 anak ini siap, berangkatlah mereka bersama suami yang sedang naik darah dan marah-marah. Sampai di studio foto, mengambil foto dan proses itu selesai. Dihasilkan satu foto keluarga dengan 4 orang tersenyum dan 1 orang ganas-ganas DP muka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, rencana dan tujuan baik ini dapat dirusak dengan satu sikap buruk. Sekali lagi, rencana dan tujuan yang baik dapat dirusak dengan satu sikap buruk. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang dapat dilakukan untuk mengubah keburukan? 1. Kasih. Kasih mampu menutupi pelanggaran dan mengubah keburukan. Manusia kita ada dalam kondisi yang buruk. Kita ini orang-orang terhukum binasa karena dosa. Kita punya banyak sekali kesalahan dan pelanggaran. Tapi kasih Allah yang besar itu mengubah kondisi buruk kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, dipulihkan. Kita memiliki kehidupan baru dengan jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara buka dan baca. Yohanes pasal 3 ayat 16 menegaskan kasih Allah yang besar memberi dirinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Karena Allah adalah kasih dan tindakan kasih Allah itulah yang membuat kita dalam keadaan buruk, kita berubah masuk pada situasi hidup yang baik karena Tuhan menyelamatkan. Hal ini yang ditegaskan Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat Kristen di Roma. Mereka yang sedang berada dalam ketegangan relasi antara jemaat berlatar belakang Yahudi dan jemaat berlatar belakang bukan Yahudi. Mereka sedang bersitegang karena kelompok Yahudi merasa bahwa kalau tidak melakukan Taurat mereka tidak akan selamat. Kalau tidak mengikuti tradisi Yahudi mereka tidak bisa dibenarkan. Sementara bagi orang-orang yang bukan Yahudi, pandangan ini ditolak sebab cara hidup orang-orang Yahudi tidak diterima oleh kelompok bukan Yahudi. Mereka meyakini bahwa apa yang dipegang teguh oleh orang Yahudi, kelompok Yahudi, tidak benar dan tidak cocok bagi mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah ketegangan jemaat tapi juga di keadaan yang mengalami penganiayaan dan tekanan dari pemerintahan Romawi, maka kepada orang-orang Kristen ini Rasul Paulus memberi nasihat firman Tuhan supaya bagaimana mereka bisa membangun relasi yang baik dengan Allah dalam relasi yang baik dengan sesama. Mereka tidak mungkin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan jika mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah memberi nasihat kepada jemaat di Roma tentang satu tubuh banyak anggota dengan begitu banyaknya karunia-karunia yang Tuhan beri, jemaat diminta untuk mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Setelah memberi nasihat ini, Paulus mengajarkan jemaat untuk membangun hidup dalam kasih. Mari perhatikan ayat 9. Di ayat 9 di sana dituliskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata kasih pada ayat 9 ini saudara-saudara menunjuk pada kasih Allah dari kata Yunani agape. Dia menunjuk tegas pada kasih Allah, kasih tanpa syarat. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu. Sebab itu jemaat diajak untuk meneladani Allah dalam hal mengasihi. Ada 2 hal yang ditekankan Paulus dalam teks bacaan kita. Pertama, tidak pura-pura. Kata tidak pura-pura dalam teks ini berarti tanpa kemunafikan, tidak dibuat-buat, tetapi bersungguh-sungguh dan tulus. Artinya bahwa dalam hal mengasihi tidak boleh munafik karena Allah tidak berlaku munafik. Dalam hal mengasihi seperti Allah, kasih itu tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh pura-pura, tetapi harus dengan sungguh-sungguh dan dalam ketulusan. Karena begitu cara Allah mengasihi.
Kedua yang ditekankan dalam teks ini adalah menjauhi yang jahat. Dalam teks Yunani pada ayat ini, kata menjauhi berarti sangat benci, benci sekali, sangat benci, jijik. Maka kata kalimat menjauhi yang jahat artinya sangat benci, merasa jijik pada yang jahat. Kenapa demikian? Sebab begitu Allah. Dia punya kasih yang besar, dia punya kasih yang tanpa syarat, dia mengasihi dalam segala keadaan. Tapi Tuhan membenci kejahatan. Tuhan jijik pada dosa. Tuhan tidak suka orang yang hidup dalam dosa. Sekalipun dia mengasihi kita orang-orang berdosa, tapi Allah menuntut pertobatan. Dia benci pada perilaku hidup yang tetap dalam dosa. Maka dalam hal mengasihi, jemaat baik orang-orang yang ada di Roma pada masa itu, tapi juga kita semua jemaat yang ada di Immanuel Maumbi, di mana saja yang beribadah bersama, kita diajak untuk meneladani kasih Allah yang tidak pura-pura, tidak munafik, tapi tulus, dengan penuh sungguh-sungguh, dan tidak melakukan yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam nasihat ini maka jemaat diminta untuk melakukan beberapa hal. Mari kita perhatikan apa yang ditekankan dalam perenungan firman. Pertama, kasihi saudaramu. Kita tidak mungkin mengasihi Allah sambil membenci saudara. Tidak mungkin orang dapat berkata dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, lalu membenci saudara yang dilihatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan kalimat ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kalimat ini memberi arti bahwa kita perlu melihat orang lain sebagai saudara, supaya kita bisa mengasihi mereka dengan tidak munafik, tidak pura-pura, tapi dengan tulus hati. Artinya, jangan lihat sesamamu sebagai saingan. Jangan lihat sesamamu sebagai musuh. Jangan lihat sesamamu sebagai beban, sebagai pengacau, sebagai orang yang kamu benci. Sebab bahkan kalau dia saudaramu, lalu kamu melihatnya dengan cara yang demikian, kamu hanya akan membencinya dan tidak mungkin mengasihinya. Kalau kamu melihat sesamamu, melihat saudaramu sebagai saingan, sebagai musuh, sebagai beban, sebagai orang yang tidak kamu sukai, kamu tidak akan bisa mengasihinya. Hanya akan ada begitu banyak kemarahan dan kebencian yang lahir di hati, menguasai pikiran. Bahkan akan kita praktekkan terhadap orang itu. Kalaupun kita menunjukkan kasih, kasih itu pasti pura-pura. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hal mengasihi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita perlu saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya, jangan gila hormat. Jangan berusaha melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian. Sebab kalau motivasi kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian, firman Tuhan bilang begini, itu saja upahmu. Tidak ada bonus lain dari Tuhan. Nanti kalau kita tidak dipuji, kita justru menjadi pembenci. Bapak Ibu saudara-saudara, ingatlah ini. Ada banyak saudara yang kita miliki dalam hidup, bahkan semua orang yang di sekitar kita. Ada saudara yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita karena ikatan darah. Ada saudara yang Tuhan tempatkan di hidup kita karena kekerabatan. Ada saudara yang hadir di hidup kita karena persahabatan. Ada saudara dalam iman dan ada saudara dalam kemanusiaan. Kita punya semua saudara dalam hidup. Maka firman Tuhan bilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Entah dia sejalan dengan kita atau berbeda dengan kita, Tuhan mau kita menunjukkan kasih yang tidak pura-pura, yang tidak munafik. Hal kedua yang dinasihati dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita sebagai umat Tuhan rajin dalam melayani Tuhan dan melakukannya dengan semangat. Mari kita perhatikan kata rajin dalam ayat yang ke-11 ini. Kata kerajinan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab melayani. Yang dimaksud dengan tanggung jawab melayani tidak semata-mata bicara tentang pelayanan mimbar, bicara tentang khotbah, bicara tentang kegiatan-kegiatan gereja dengan segala program-program. Itu termasuk di dalamnya. Tetapi yang dimaksud dengan kerajinan tanggung jawab melayani ini adalah semua tanggung jawab yang kita lakukan dalam peran kita di hidup ini.
di rumah tangga, di persekutuan berjemaat, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam semua aktivitas hidup kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan di semua ranah hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak mudah untuk melakukannya, betul, tidak mudah. Dalam peran di keluarga, di jemaat, di masyarakat, kita menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan. Kita menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Karena itu firman Tuhan memberi kita tips ini. Perhatikan yang diajarkan, ini tips bagi kita. Supaya kita punya roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan supaya kerajinan kita tidak kendor. Kata firman, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. 3 hal ini patut dan wajib kita praktekkan dalam hidup. Bersukacita dalam pengharapan, bahkan ketika keadaan kita sedang sulit. Miliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan dan bersukacitalah karena pengharapan itu di dalam Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Sabar dalam kesesakan, sabar, tabah, bertahanlah. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hidup ini tidak ada yang abadi, tidak ada. Sebagaimana kebahagiaan punya ujungnya, persoalan hidup pun punya ujungnya. Sebagaimana masa-masa bahagia punya ujungnya, punya akhirnya, demikian juga masa-masa sukar punya akhirnya. Karena itu sabarlah dalam kesesakan. Karena pertolongan Tuhan selalu tiba tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang indah bagi orang-orang yang bertahan dengan Tuhan. Jangan berubah menjadi pemarah, pembenci, pemfitnah, dan semua tindakan-tindakan jahat hanya karena kita mengalami kesukaran hidup. Ada orang bilang, pendeta, kadang tuh sapu dada lebih banyak dari sapu rumah. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau Tuhan masih kasih orang kemampuan untuk sapu dada, bersabarlah. Karena itu pengharapan kita harus kita taruh di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang bertekun dalam doa. Jangan berhenti berdoa hanya karena kita belum melihat jawaban doa. Memang benar, ada doa yang Tuhan jawab tidak. Betul, ada yang ketika kita minta Tuhan bilang tidak. Tetapi bahkan ketika Tuhan mengatakan tidak pada kita, Dia memberi jawaban doa pada kita untuk hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Jauh lebih baik dari yang kita bayangkan dan dari yang kita rencanakan. Sebab firman Tuhan mengatakan dengan jelas rancangan Tuhan damai sejahtera. Dia tidak merencanakan kecelakaan. Bahkan ketika Tuhan bilang tidak atau Tuhan bilang tunggu, maka bertekunlah dalam doa-doa kita. Sebab Tuhan selalu punya jawaban dan selalu punya waktu yang indah untuk kita. Karena itu berpengharapanlah, berimanlah teguh di dalam Tuhan. 3 hal ini harus kita lakukan. Jangan cuma pilih satu, 3-tiganya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Supaya kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Sukacita, sabar dan doa membuat kita tidak kehilangan iman di tengah keadaan-keadaan hidup yang sukar atau di tengah keadaan-keadaan hidup yang penuh kelimpahan. Ketiga, firman Tuhan mengajari kita untuk tetap menjadi orang baik bahkan dalam keadaan yang tidak baik. Karena itu firman Tuhan bilang, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Memang saudara-saudara, dalam keadaan ketika kita dianiaya, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketika kita diperlakukan dengan tidak sopan atau ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, lebih mudah bagi kita untuk tersinggung, marah. Itu lebih mudah, karena demikian kedagingan kita. Tetapi lebih baik kita mengampuni dan mengasihi, karena itu tindakan iman kita. Sekali lagi saudara-saudara, dalam keadaan diperlakukan dengan tidak baik, lebih mudah bagi kita untuk marah, kecewa, tersinggung, dan mungkin melakukan pembalasan seperti kita diperlakukan.
Lebih mudah untuk marah dan kecewa karena itu kedagingan kita. Tapi lebih baik mengampuni dan mengasihi, karena itu tindakan iman yang Tuhan mau. Dalam setiap tindakan kita yang mengampuni, Tuhan taruh berkat di sana. Ketika kita mengasihi, saat orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, Tuhan memberkati hidup kita. Sebab Tuhan mau kita menjadi orang baik, bukan karena keadaan atau orang memperlakukan kita dengan baik. Tuhan mau kita tetap menjadi orang baik, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Firman Tuhan bilang, bersimpati dan berempatilah dengan orang lain. Menangislah dengan yang menangis, bersukacitalah dengan yang bersukacita. Jangan seperti perkataan umum yang sering dikatakan orang. Susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Jangan, itu jahat namanya. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan merasa senang kalau ada orang lain berada di bawah kita. Dan jangan merasa iri dan cemburu kalau melihat orang lain ada di atas kita. Semua orang punya berkatnya masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua orang punya gumul masing-masing. Semua orang dibawa Tuhan dengan prosesnya masing-masing. Karena itu kita tidak boleh merasa angkuh dan sombong saat melihat orang lain ada di bawah. Dan tidak boleh iri atau cemburu saat melihat berkat orang lain ada di atas. Kata Tuhan, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Artinya, supaya kita menikmati hidup bersama orang lain dalam keadaan yang saling mendukung dan saling menguatkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hiduplah sederhana, kata Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini. Jangan memandang terlalu tinggi, mengarahkan pikiran pada perkara-perkara yang di atas. Tapi hiduplah sederhana, jangan ketinggian. Jangan sombong dan angkuh dan jangan menganggap diri pandai. Jangan memandang tinggi diri kita, lalu memandang rendah orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat kita menganggap diri kita pandai atau lebih dari orang lain, saat kita memandang diri kita lebih tinggi dari orang lain, maka pasti akan muncul yang namanya egois, sombong, merasa diri selalu benar. Dan dalam perasaan-perasaan yang demikian, sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Sulit bagi kita untuk bisa menerima orang lain, karena fokus kita berpusat pada diri kita sendiri. Maka kata firman Tuhan dalam perenungan ini di poin yang keempat, usahakanlah damai dengan semua orang. Jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jangan membalas jahat dengan jahat, tapi lakukanlah kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan, ini bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, bukan tentang kita dan orang lain. Sebab kalau kita hanya memandang hubungan kita dengan orang lain, maka tentu kita punya keinginan kuat untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan kita. Ternyata sering baca ada banyak orang yang menuliskan begini, kalau ngoni bahaya pak kita lebih bahaya lepa ngoni. Mara kalau ngoni jahat pak kita, nanti ngoni lihat kalau kita lebih jahat dari ngoni. Perilaku yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sungguh keliru. Tuhan mau supaya kita tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena ini bukan semata-mata relasi kita dengan orang lain, ini relasi kita dengan Tuhan. Sebab ketika kita melakukan kejahatan, silakan baca Injil Yohanes pasal 8. Orang yang melakukan dosa adalah budak dosa. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan dosa, kita terpisah dari kasih Allah. Relasi kita dengan Allah putus. Sebab sekali lagi, orang yang melakukan dosa adalah budak dosa. Dan dalam keadaan berdosa itu, kita terputus dari Tuhan. Maka kenapa Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab sekali lagi ini tentang kita dan Tuhan. Supaya kita tidak melakukan dosa dan supaya kita tidak terputus dari kasih Allah. Supaya kita tidak keluar dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah keadaan hidup yang jahat, di tengah keadaan hidup yang tidak enak,
atau bahkan di tengah keadaan hidup yang baik-baik saja, kita menjalankan peran kita untuk berdamai, baku bae, baku sayang dengan orang lain. Saudara-saudara, kata firman, jangan menuntut pembalasan, itu bagiannya Tuhan. Perkataan ini sesungguhnya hendak memberi nasihat kepada kita untuk memberi ruang bagi Tuhan bekerja. Kita memberi ruang bagi Tuhan bekerja bukan supaya orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik mendapatkan balasan yang tidak baik atau hukuman dari Tuhan. Bukan. Kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja supaya baik orang lain yang berbuat salah, tetapi juga kita ada dalam hidup yang bertobat. Karena itu mari perhatikan apa yang dituliskan dalam bacaan kita, Roma pasal 12 di ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan berbunyi, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ungkapan ini hendak mengatakan kepada kita, lakukanlah hal-hal baik, supaya orang yang tidak baik ini ada dalam pertobatan. Supaya orang yang ada dalam perilaku yang tidak benar ini berbalik dari kejahatannya, meninggalkan kesalahannya, dan melakukan apa yang baik. Karena kesaksian hidup kita yang baik sampai pada dia. Kasih Allah yang ada di hidup kita terasa dalam hidupnya. Supaya dia hidup dalam pertobatan, sebagaimana kita melakukannya. Karena itu memberi ruang bagi Tuhan bekerja, supaya Allah bekerja di hidup kita yang mungkin sedang diperlakukan dengan tidak baik. Allah bekerja dalam diri kita supaya kita bertambah-tambah dalam iman, kebaikan, dalam kasih, dalam semua hal yang Tuhan mau, dalam kesalehan hidup. Kita bertambah-tambah dalam hal itu. Tetapi juga memberi ruang Tuhan bekerja supaya orang yang sedang melakukan yang jahat, orang yang sedang keliru hidupnya, diproses Tuhan, ditempa Tuhan, ditegur Tuhan, sehingga dia berbalik dari kesalahannya dan hidup dalam pertobatan. Karena sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan satu pun umat ciptaannya binasa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini sesungguhnya adalah pertandingan kita, bukan melawan orang lain. Ini pertandingan kita melawan kedagingan dalam diri kita sendiri. Ada ilustrasi bila ada dua harimau, harimau hitam dan putih. Bilang, pendeta, harimau ada hitam dan putih? Ada Bapak Ibu, silakan googling. Ada dua harimau, harimau hitam dan putih. Kedua harimau ini berkelahi. Siapa yang menang? Harimau hitamkah atau harimau putih yang menang? Jawabannya adalah yang diberi makan dan yang dipelihara dengan baik. Yang tidak diberi makan, yang diabaikan akan mati. Dia menjadi kurus, kering, tidak berdaya, tidak punya kekuatan dan mati. Yang diberi makan, dirawat, dipelihara dengan baik akan tumbuh besar, kuat dan menjadi hebat. Demikian sisi baik dan buruk kita. Kalau kedagingan yang kita beri makan, maka kedagingan itu akan tumbuh kuat dan menjadi hebat dalam diri kita. Kalau kebaikan-kebaikan kasih dalam hidup kita, kita beri makan, kita rawat, kita pelihara, maka demikian kasih itu, kebaikan itu akan tumbuh menjadi kuat, makin besar dan hebat. Seperti apa kita akan tampil dalam hidup bersama dengan orang lain, tergantung bagian mana yang kita beri makan di diri kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah dengan kebaikan. Beri makan hidupmu yang baik itu, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kasih, kebaikan, kesalehan hidup bertumbuh makin hari makin besar, makin kuat dan jadi hebat dalam dirimu. Supaya kamu mempesona dalam hal kesabaran, supaya kamu hebat dalam hal kasih, supaya kamu kuat dalam hal mengalah dan rela berkorban, supaya kamu luar biasa dalam kerendahan hati,
dan kamu tahan uji di tengah berbagai tekanan dan persoalan hidup, supaya kamu menjadi luar biasa dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Beri makan bagian itu, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Kita orang-orang yang mampu membawa perdamaian dalam hidup bersama orang lain. Jemaat Tuhan, ingatlah ini, orang bisa berubah karena keadaan. Banyak hal bisa mengubahnya. Orang bisa berubah karena punya kekuasaan. Orang bisa berubah karena punya jabatan. Orang bisa berubah karena kekayaan. Orang bisa berubah menjadi jahat di tengah keadaan yang baik. Dan itu kegagalan hidup. Kita gagal kalau itu terjadi pada kita. Tapi orang juga bisa berubah karena tekanan. Orang bisa berubah karena masalah. Orang bisa berubah karena pergumulan-pergumulan hidup. Orang bisa berubah karena perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Kalau kita yang baik berubah jahat hanya karena keadaan atau orang memperlakukan kita dengan tidak baik, kita pun gagal membesarkan kebaikan dalam hidup. Tuhan mau supaya kita yang telah diberi roh-Nya tidak kehilangan roh itu, tidak terpisah dari Allah hanya karena keadaan masalah yang kita jumpai dalam hidup. Jemaat di Roma bergumul, punya ketegangan antar sesama mereka, tapi juga punya pergumulan besar dalam relasi dengan pemerintah sebab mereka tertekan dan teraniaya. Dalam situasi ini, firman Tuhan disampaikan kepada mereka supaya mereka mengasihi seperti Allah mengasihi, tidak pura-pura, tidak munafik, dengan tulus hati mereka membenci yang jahat dan melakukan apa yang baik yang Tuhan mau. Perintah Tuhan yang sama juga berlaku bagi kita yang sedang merenungkan firman Tuhan ini. Apapun keadaan hidupmu, apapun situasi yang sedang kamu alami, kamu gumuli, hadirlah sebagai orang yang membawa kasih Allah dalam relasi dengan orang lain. Kasih yang tidak munafik, tidak pura-pura, tapi tulus hati. Kasih yang membenci kejahatan, tetapi selalu berjuang untuk melakukan kebaikan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa untungnya bagi kita? Ada banyak orang sulit untuk bertahan dalam kebaikan karena kadang bertanya, apa yang kita dapat dong? Apa yang akan saya dapatkan dari semua kebaikan yang saya bagikan? Percayalah saudara-saudara, kebaikan-kebaikan kita ditakar Tuhan dan Tuhan selalu mengupah orang-orang yang setia kepadanya. Saya selalu mengulang bagian firman Tuhan ini, perbuatanmu akan kembali ke kepalamu sendiri. Kalau kita baik, kebaikan itu akan pulang pada kita, apapun keadaannya. Maka mari jadi orang baik, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan terus kita alami dalam hidup. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang tetap melakukan kebaikan seperti yang Tuhan perintahkan, akan menyaksikan pembelaan-pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Rancangan orang yang tidak baik, yang jahat atas kita, dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kebaikan. Kita ingat kisah Yusuf, istri Potifar merancang yang tidak baik, saudara-saudaranya merancang yang tidak baik, tapi Tuhan memakai semua yang tidak baik itu untuk membawa Yusuf melihat kebaikan Allah selalu jauh lebih besar, melampaui yang dia pikirkan. Demikian Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.